Karena kan duta besar adalah garda terdepan dari pelaksanaan diplomasi yang kemudian memiliki akses ke lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga bisnis maupun lembaga-lembaga lain. Ada satu fungsi di dalam kedutaan itu namanya fungsi sosbud, ya, sosial budaya. Saya ganti fungsi itu menjadi fungsi diplomasi ekonomi, khususnya adalah ekonomi kreatif dan percepatan hubungan startup. Ketika investasi meningkat, kemudian keterlibatan Indonesia di dalam menerima dan mendorong investasi di banyak bidang itu meningkat juga, tentu human resources juga menjadi penting, dan itu adalah opportunity bagi generasi muda dan lulusan-lulusan perguruan tinggi. 25 billion US dollar terus terang waktu itu, tapi saya targetkannya waktu itu 30 billion US dollar. Tapi itu meningkat dari sebelumnya hanya sekitar 10 sampai 18 maksimal 15 billion menjadi 25. Tapi saya sendiri melihat itu masih gregetan sebenarnya. Tapi sayang terus ditarik pulang, udah terlalu banyak saya mengacaukan di sana mungkin. Sehingga udah pulang aja katanya gitu. K-pop, drakor, Samsung, Hyundai. Nah, siapa yang belum pernah mendengar keempatnya? Sobat Tutur, setuju nggak kalau industri kreatif dan teknologi Korea Selatan rasanya semakin dekat dengan keseharian kita? Nah, sejak tahun 2017 lalu, Indonesia dan Korea sepakat untuk meningkatkan status hubungan kedua negara menjadi Special Strategic Partnership yang dituangkan ke dalam Indonesia-Korea Selatan Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace. Yuk, kita bahas seperti apa kira-kira potensi kerjasama bisnis ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Selamat datang di Tuturasi, ruang eksplorasi ide inspiratif bagi publik, penulis, dan praktisi persembahan dari Prastia Mulia Publishing. Diskusi kita pada episode ini akan ditemani oleh dua narasumber dengan pengalaman yang luar biasa di bidang hubungan internasional. Dua-duanya adalah mantan Duta Besar Republik Indonesia. Yang pertama ada Pak Rizal Sukma. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Pusat Studi Asia Timur atau Center for East Asian Studies dari Universitas Prastia Mulia. Beliau juga anggota Dewan Penasehat International Institute for Democracy and Electoral Assistance atau IDEA pada periode tahun 2024 dan 2027. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Senior Fellow dari CSIS. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris, Irlandia, dan International Maritime Organization atau IMO pada tahun 2016 sampai 2020. Kita saat ini juga kedatangan Pak Gandhi Sulistianto. Beliau adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sejak tahun 2023 dan juga beliau adalah Duta Besar untuk Republik Indonesia untuk Korea Selatan pada tahun 2021 dan 2023. Beliau ini orang Pekalongan. Nah, kita mulai diskusi dengan Pak Rizal terlebih dahulu ya, Pak. Oke, Pak. Jadi apa sebenarnya maksud dari Special Strategic Partnership? Maknanya seperti apa, Pak? Mungkin kalau kita sebut spesial ini kan kayak martabak telur spesial gitu ya, Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Di dalam hubungan bilateral ya, umumnya antara sebuah negara dengan negara lain, itu tentu ada karakteristik tertentu yang mencerminkan the nature ataupun hakikat dari hubungan bilateral itu. Jadi misalnya yang umum kita ketahui kan ada negara yang dianggap sebagai sekutu militer, ada negara yang dianggap sebagai mitra pembangunan, ada negara yang dianggap sebagai hanya misalnya mitra dagang gitu ya. Nah, dalam konteks itu special relationships, strategic partnership ataupun kemitraan strategis ini itu mencerminkan arti penting dari hubungan bilateral yang dibangun baik terhadap kedua negara maupun bagi kepentingan kawasan dan global. Jadi itu yang menjadi tiga indikator utama yang digunakan
untuk melihat apakah sebuah hubungan itu strategik atau tidak. Nah, dalam konteks arti penting itu tadi, tentu ada bidang-bidang yang memang menjadi fokus kerjasama yang kita anggap strategis gitu loh. Baik strategis untuk misalnya Indonesia, baik yang strategis untuk ataupun dalam pandangan Korea Selatan, dan juga strategis bagi kepentingan luar negara dan juga kepentingan kawasan secara keseluruhan. Nah, ini biasanya mencakup misalnya bidang pertahanan, bidang perdagangan, investasi dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian ada lagi perbedaan antara special strategic partnership ataupun kemitraan strategis yang spesial, ada juga kemitraan strategis yang komprehensif misalnya. Nah, ini yang dengan Korea Selatan ini disebut spesial karena memang ada kedalaman fokus ya. Nanti mungkin Pak Duta Besar Gandhi Sulistyo bisa memberi penjelasan lebih jauh ya mengenai di mana sih spesialnya itu. Hanya di dalam kesepakatan special strategic partnership itu dengan jelas ditegaskan kita akan lebih fokus secara mendalam kerjasama di 4 bidang. Yang pertama bidang pertahanan dan politik luar negeri, yang kedua di bidang perdagangan dan pembangunan infrastruktur, yang ketiga pengembangan hubungan antar masyarakat, people to people, dan yang keempat bagaimana Indonesia dan Korea itu bisa bekerja sama secara intensif di dalam memberikan kontribusi bagi stabilitas di kawasan dan pada level global. Nah, jadi empat fokus ini yang membuat hubungan antara Indonesia dengan Korea itu spesial gitu. Itu kira-kira gambaran umumnya ya mengenai kenapa dengan Korea Selatan ini kita gunakan istilah special strategic partnership, bukan komprehensif. Komprehensif itu memang mencakup banyak hal, tapi kadang-kadang kita menjadi sulit untuk menentukan prioritas. Kalau kita misalnya ada 17 agenda, nah itu kan bukan prioritas lagi ya. Prioritas ya paling banyak ya 4. Dan itu dicerminkan misalnya salah satu contohnya di dalam hubungan antara Indonesia dengan Korea. Jadi ada fokus dalam dan ini akan terus menjadi area kerjasama yang akan mendapat perhatian yang lebih besar ketimbang bidang-bidang yang lain. Kalau dengan status spesial tersebut Pak, apakah nanti jadinya pelaksanaan teknisnya itu lebih efektif dan efisien? Menurut saya kalau dari pengalaman yang ada ya ketika melihat banyak hubungan bilateral yang dimiliki oleh Indonesia dengan banyak negara, itu dengan adanya agenda strategis yang terfokus, itu koordinasinya lebih mudah, menentukan link sektornya lebih mudah, melibatkan katakanlah non government aktor-aktor yang bukan pemerintah ya, seperti misalnya baik itu seniman, baik itu bisnis community, itu lebih mudah di dalam mendorong kerjasama itu gitu. Jadi kita tidak melebar kemana-mana ya, yang kemudian membuat yang namanya koordinasi dan fokus itu menjadi sulit. Saya lihat salah satu keuntungan dari adanya kekhasan, kekhususan, kespesialannya itu tentu membuat opportunity untuk mendapatkan kerjasama yang konkret itu mungkin lebih besar, lebih baik ketimbang kerjasama yang sifatnya sangat umum. Oke, kalau dalam ranah praktek diplomasi nih Pak, bagaimana kita mendorong ya berbagai MOU yang terjadi itu ya menjadi implementasi yang real di lapangan Pak? Yang pertama memang saya kira peran duta besar itu menjadi sangat penting. Kita lihat misalnya dalam perjalanan dari 2017 ya sampai adanya kesepakatan yang lebih teknis, itu saya yakin itu karena peran aktif dan juga langsung di depan yang dimainkan oleh Pak Duta Besar Gandhi ya. Jadi kelihatan kalau nggak didorong oleh duta besarnya, karena kan duta besar adalah garda terdepan dari pelaksanaan diplomasi yang kemudian memiliki akses ke lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga bisnis maupun lembaga-lembaga lain yang menjadi simpul di mana implementasi itu bisa terjadi, dan ini harus dilakukan di negara akreditasi. Jadi yang pertama itu saya kira menemukan ataupun menunjuk dan mengangkat duta besar yang memiliki passion untuk implementasi ya, bukan hanya duta besar yang memiliki implementation untuk membuat MOU, itu menjadi satu hal yang paling penting di dalam mendorong adanya implementasi dari berbagai MOU yang kita sepakati. Ya, terus terang memang terlalu banyak kadang-kadang MOU yang ditandatangani tapi tidak ada proses implementasi yang pertama. Yang kedua ya tentu kalau secara kelembagaan itu peran aktif dan juga responsif dari sektor-sektor yang terkait dengan
bidang-bidang kerjasama itu di Jakarta, di pemerintahan Jakarta, baik itu misalnya Departemen Luar Negeri maupun Departemen Perdagangan, kemudian Departemen Industri, ya, itu menjadi prasyarat yang juga sangat penting karena duta besar tidak bisa bekerja sendiri di negara akreditasi tanpa ada respon yang cepat dan juga yang memadai dari kementerian-kementerian yang memang terlibat dan memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi proses implementasi berbagai kesepakatan. Jadi juga tidak bisa kita anggap ini hanya tugas Kementerian Luar Negeri gitu ya. Jadi harus merupakan sebuah upaya kolektif dari lintas kementerian untuk mendukung proses implementasi itu tadi. Yang terakhir tentu kalau kita lihat selama pemerintahan Pak Jokowi itu yang namanya cek oleh kepala pemerintahan itu ternyata besar sekali ya Pak Sulis itunya ya, pengaruhnya itu. Kalau dicek oleh Pak Jokowi mana MOU yang masih macet itu selalu ada evaluasi yang dilakukan di Jakarta dan itu menjadi KPI ya, Key Performance Indicator dari para duta besar ya. Paling tidak pada saat kami waktu itu menjabat ya, implementasi dari MOU itu menjadi salah satu KPI yang paling penting itu. Oke, terima kasih Pak Rizal. Kita mungkin lanjut ke Pak Duta Besar ya, Pak Sulis ya, terkait peran dari Duta Besar di untuk Indonesia, untuk Republik Korea Selatan. Nah, mungkin boleh tahu Pak Sulis ya, dalam konteks kerjasama bisnis ekonomi, apa yang menjadi misi Bapak selama menjabat menjadi Duta Besar Korea Selatan dan juga lesson learn-nya apa Pak yang didapat selama ini? Nah, apa yang saya lakukan pertama kali di bidang ekonomi tadi pertanyaannya? Ya, bidang ekonomi. Saya melihat keunggulan Korea ini adalah di bidang ekonomi kreatif. Ya, dia ada yang dikenal namanya Korean Wave atau bahasa Koreanya Hallyu. Itu ombak Korea yang melanda seluruh dunia. Orang mengenal yang namanya K-pop ya. Ada BTS, ada Blackpink, ada Super Junior zaman dulu, ada so many about the Korean ekonomi kreatif. Ada Korean drama, ada Korean food. Nah, ini semua adalah produk-produk namanya ekonomi kreatif. Sehingga yang pertama kali saya lakukan itu saya duduk, ada satu fungsi di dalam kedutaan itu namanya fungsi sosbud, ya, sosial budaya. Saya ganti fungsi itu menjadi fungsi diplomasi ekonomi, khususnya adalah ekonomi kreatif dan percepatan hubungan startup. Ini fungsi ini yang saya langsung rubah, saya ganti dan disetujui. Ternyata bukan satu hal yang baku bahwa sosbud itu harus mutlak namanya sosbud, tetapi bisa saya gantikan fungsinya dan sekaligus saya tetapkan target-target maupun job description-nya. Ya, mohon maaf, balik lagi karena background saya dari bidang bisnis. Ya, saya menerapkan target-target berdasarkan angka-angka yang harus dicapai. Nah, mulailah saya melaksanakan tugas itu. Tentu saya tidak mengurangi tugas-tugas yang lain yang perlu perhatian. People to people, misalnya perlindungan warga negara. Saya keliling ke daerah-daerah, juga datang ke kantong-kantong warga negara Indonesia yang di sana. Baik yang melakukan kawin campur, ya banyak sekali orang Indonesia ternyata yang kawin campur dengan Korea, jumlahnya ribuan. Itu akibat korban daripada nonton drama Korea itu. Orang lihat orang cowok Korea itu begitu romantis seperti di drama Korea. Ya. Nah, setelah itu menikah ternyata keadaannya lain, sehingga banyak terjadi kasus kesana kemari harus tangani dengan baik. Kemudian pekerja-pekerja migran Indonesia yang di sana jumlahnya pada saat saya di sana sekitar 35.000. On top of 35.000, 11.000-nya ilegal. Jadi sudah 50.000. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah hari ini setelah saya tidak bertugas di sana, saya cek terakhir itu jumlahnya sudah mencapai 50.000 plus 11.000-nya mulai berkurang. Ya, karena saya melakukan beberapa policy terobosan yang mungkin agak mengejutkan lah, karena beberapa terobosan yang saya lakukan ini agak menyimpang dari tata krama mungkin. Tetapi anyway itu untuk kepentingan
masyarakat atau perlindungan masyarakat apa. Kemudian di bidang ekonomi pada saat masuk Korea itu menjadi negara ketujuh yang menjadi investor terbesar di Indonesia. Nah, setelah saya pergi, saya cek terakhir sudah naik satu tingkat menjadi negara investor ke-6 dari di Indonesia. Lumayan. Dan investasinya juga bukan kacang-kacangan, investasi yang masuk ke Indonesia semua adalah konglo atau di konglomerat atau di sana di Korea disebutnya itu chaebol. Ya, chaebol rata-rata chaebol yang besar saya sudah pernah datangi, baik itu ketemu chairman-nya ataupun CEO-nya, atau saya datengin pabriknya atau kantornya. Karena banyak setelah duta besar baru biasanya mereka ingin berkenalan akan datang ke kantor. Saya selalu jawab kepada sekretaris saya, jangan mereka yang datang ke sini, saya yang akan datang ke kantornya mereka. Nah, itulah kenapa saya banyak waktu saya di luar daripada hanya tunggu di kantor gitu. Karena dengan saya datang kantor atau pabrik, saya mendapatkan langsung benefit di mana saya bisa langsung lebih rileks berkomunikasi, mereka lebih nyaman di kantornya, dan sekaligus saya membuktikan, melihat sendiri, seeing is believing, mengenai kebesaran nama mereka ataupun pabrik yang mereka lakukan. Jadi banyak hal-hal yang mengenai masalah ekonomi langsung pada saat hari pertama saya jalan, saya langsung sudah bertemu dengan mereka karena saya punya jaringan juga di sana. Pada saat saya di dunia bisnis, saya sudah banyak punya bisnis partner dari negara tersebut, negara Korea, sehingga saya langsung teleponin mereka. Sebagian kawan-kawan saya masih menjabat dan juga langsung merespons dengan baik dan positif. Nah, sehingga dari hubungan ekonomi itu kemudian saya propose, ditanggapi oleh Pak Menko pada waktu itu, lahirlah yang namanya high level dialogue seperti yang dilakukan di RRC juga. Kami negara kedua yang mempunyai fasilitas high level dialogue. Apa itu high level dialogue? Semua hambatan bisnis ya, khususnya bisnis, bukan yang lain ya. Tidak ada soal keamanan, tidak ada soal politik. Yang berkaitan dengan bisnis itu di sana ada yang memimpin, yaitu wakil perdana menteri ya, dan perdana menterinya. Dua ini wakilnya dan perdana menteri menjadi boardnya di dalam high level dialog. Sementara di kita Menko perekonomian dan Menko Marves menjadi board, sehingga apa yang menjadi hambatan di bawah secara tata kerja dan lain sebagainya langsung dibawa sana, langsung diputuskan di dalam high level dialog tersebut. Dan ini cukup efektif. Oke, kalau bidang industri kreatif seperti apa, Pak Sulis? Khusus industri kreatif ini, saya tadi sudah sampaikan, Korea ini sekarang merajai di dunia. Industri perfilman misalnya di sana itu sudah lebih besar ya dari negara-negara lain di Asia. Ya. Dia sudah masuk juga ke Hollywood. Ya. Kemudian film-film ataupun karya industri mereka juga sudah diakui dunia. Ya. Dari musik ataupun dari perfilman tadi. Nah, saya datang ke beberapa sekolah di sana. Ya, saya datang juga ke beberapa produser yang memproduksi karya-karya itu besar mereka. Saya lihat itu mereka mengerjakannya itu sangat serius. Ya, dan dukungan pemerintah juga sangat besar. Ya, kenapa saya tekankan demikian? Karena pemerintah itu juga mengalokasikan budget yang besar sekali di dalam ikut memproses ataupun ikut memberikan kesempatan industri ini berkembang. Tetapi pemerintah sendiri tidak ikut campur main di sana. Artinya bukan sebagai player, tetapi hanya sebagai policy maker saja. Ini juga terjadi di beberapa industri yang lain ya, selain ekonomi kreatif. Itu pemerintah di sana biasanya adalah hanya memberikan membuat policy saja ya, dan melibatkan industri yang dikerjakan oleh korporasi sebenarnya.
Jadi lebih banyak peranan swastanya di sana. Pemerintah hanya memfasilitasi. Jadi pemerintah tidak ikut terjun main menjadi misalnya memproduksi film dan lain sebagainya, itu tidak di sana. Semua rata-rata yang mengerjakan adalah dari korporasi. Nah, ini salah satu yang saya juga pernah sampaikan kepada Pak Menteri kita ya pada saat kunjungan Pak Menparekraf. Saya sampaikan ini yang sistem ini yang mungkin perlu kita absorb ya. Startup contohnya di sana dikelola oleh departemen yang mengelola UMKM dan startup ya, pembinaan startup itu menjadi satu. Ya, beda dengan kita, startup itu semua departemen ya yang saya sebutkan ini ikut campur. UMKM ada, perindustrian ada, perdagangan ada, kemudian parekraf ada. Sehingga startup di sini kadang-kadang bingung mau kemana. Kominfo ada, jadi ada 5 departemen yang info untuk startup. Di sana dipusatkan di satu departemen, ya, dan itu difasilitasi benar. Gitu. Nah, balik ke yang kreatif, di sana industri kreatif itu masuk di dalam satu departemen UMKM. UMKM di negara itu, di Korea itu bisa mendapatkan link kredit ya, itu sampai 2 triliun kalau dirupiahkan ya. Sehingga UMKM di sana itu produksinya bukan makanan atau bukan sekedar kerajinan, tetapi termasuk robot. Kalau kita lihat di film-film Korea ataupun di sini restoran yang sudah ikut restoran Korea itu yang melayani tamu itu bukan lagi manusia tapi robot-robot, dan itu bikinan UMKM di sana. Lalu pergudangan yang begitu luas, robotiknya semuanya kerjaan dari UMKM. Nah, jika ada tender-tender nasional di sana, itu UMKM diutamakan. Jadi untuk level pembelian plafon tertentu, perusahaan besar tidak boleh ikut tender, harus UMKM. Nah, tugas perusahaan besar memberikan pembinaan kepada UMKM-nya untuk bikin produk yang bisa diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, apa perusahaan besar tugasnya? Perusahaan besar ekspansi ke luar negeri membawa nama brand dunia. Oke, mungkin saya tambahkan lagi pertanyaan saya terkait karena Korean Wave ini kan melibatkan generasi muda di Korea Selatan ya. Bagaimana pendidikan mereka, Pak Sulis, untuk generasi milenial terutama di Korea Selatan, dan juga mungkin ada hubungannya dengan kerjasama ke depan antara Indonesia dan Korea Selatan? Ya, faktor pendidikan di sana menjadi kunci, ya, kunci utama. Ambil contoh satu saya kenal, yaitu Seoul Institute of the Arts, misalnya. Itu milik swasta. Ya. Itu di sana saya melihat orang dididik menjadi seorang aktor, itu pendidikannya seperti mendidik seorang atlet. Jadi keras sekali. Dan sangat disiplin, seperti militer. Dan di sana ada wajib militer. Setiap warga negara wajib umur 18 tahun harus masuk ke wajib militer selama 2 tahun. Nah, ini salah satu dasar-dasar pendidikan yang menurut saya cukup keras di sana dan menimbulkan sebuah budaya kerja keras. Dan ada satu budaya di sana yang disebutnya pali-pali. Pali-pali itu adalah pokoknya kamu kerja saja, biarkan itu anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Artinya banyak orang membicarakan karya kamu, dikritik, dijelek-jelekin, tetap berkarya. Itu menurut saya sebuah budaya yang cukup baik, perlu dicontoh. Ya, tidak perlu orang mengomentari karya Anda bagaimana, tetap kerjakan saja sampai berhasil. Ada juga pendidikan yang mendidik khusus beberapa sektor ekonomi kreatif. Contohnya pendidikan seni peran ataupun untuk penyanyi itu tidak mengenal umur. Ada satu sekolahan membuka secara terbuka institut ya, segala usia, dan dia bisa memilih dia ingin ambil jurusan apa. Jurusan sutradara tidak harus anak muda, sutradara bisa aja yang usia 50 dan backgroundnya mungkin pernah kerja di kantor tapi dia boring,
Dia masuk ke institut itu menjadi seorang sutradara dan dia berhasil menghasilkan sutradara yang bagus dengan background pengalaman hidup dia sebagai profesional. Nah, itu yang saya lihat ya, bisa dicontoh sih. Iya. Dari kerjasama selama ini antara Indonesia sama Korea Selatan, kira-kira apa yang mendesak untuk dibenahi ke depan? Saya untuk Indonesia ya, Ya. khususnya tentu saja budaya, ya. Kemudian dukungan pemerintah ya. Saya ambil contoh saja. Tadi Pak Dubes Rizal sudah sampaikan ada spesifik ada secara spesifik ada perjanjian Special Strategic Partnership dengan Indonesia sejak tahun 2017. Ya. Tetapi terus terang implementasinya belum menghasilkan kelihatan yang nyata. Saya ambil contoh begini. Kita negara ASEAN itu penduduk kita paling besar di 11 atau 10 negara ASEAN. Tetapi ekonomi kita yang perdagangan kita dengan pihak Korea Selatan, kita masih hanya menduduki ranking 4. Kenapa? Kan pertanyaan kenapa? Iya, Ya. Pada saat saya ada di sana, saya push habis-habisan supaya ada Indonesian Korean IKCPA, Indonesian Korean Comprehensive Economic Partnership itu berlaku dan diterapkan karena ada 11.000 item barang yang bebas bea, bebas masuk ke Indonesia, bebas masuk ke Korea, masing-masing dari negara masing-masing. Tetapi pada saat kita mau masuk, katakanlah buah-buahan, ya, produk hasil pertanian, selalu ditolak di Korea, ya, walaupun itu sudah bebas bea. Kenapa? Karena di sini tidak memenuhi syarat, ya, balai karantinanya, peralatannya di sini masih peralatan yang tidak berdasarkan standar internasional, tidak bisa mengukur dengan kadar pestisida yang benar, tidak bisa mengukur jumlah, katakanlah apa yang menyebabkan standar di sana secara kesehatan tidak bisa masuk karena peralatannya sudah tertinggal jauh di Indonesia. Sementara beda dengan Filipina dan Malaysia, mereka menyediakan pemerintahannya dengan peralatan yang canggih. Dan itu beberapa kali sudah saya sampaikan ke Kementerian Pertanian pada waktu itu, tapi ya terus terang belum berubah, masih peralatan yang lama dan masih belum tembus. Terobosan yang saya lakukan, saya kontak teman saya yang bekerja di bidang pertanian buah-buahan untuk bisa bekerja sama laboratoriumnya dia dipakai untuk para petani yang lain, ya, dengan kemitraan dia bisa mengekspor barangnya lewat laboratorium tersebut. Ini salah satu sedikit banyak saya bisa terobos sehingga nanas kita di Korea cukup laku, ya, dan termasuk beberapa produk yang lain. Tapi itu pun karena ada kerjasama dengan swasta. Gitu. Terobosan-terobosan yang tentu saja kemitraan-kemitraan dengan pihak swasta dan juga dengan pihak negara lain. Jadi tradingnya lewat negara lain akhirnya, supaya bisa masuk ke Korea. Ya. Nah, itulah kira-kira karena apa yang dilakukan oleh UMKM Indonesia, akhirnya mereka kalau masuk ke Korea itu banyak yang dilakukan secara ilegal. Ada just tip, jasa titipan yang dilakukan. Banyak orang nenteng merica, nenteng minyak kemiri. Banyak dicari minyak kemiri di Indonesia, di Korea. Tapi tidak bisa dimasuk secara legal. Akhirnya apa yang dilakukan dia secara ilegal. Mereka masuk di sana, ya. Nah, kemudian kerjasama BP POM kita dengan sana, kemudian di sana kesulitan masuk barangnya Korea ke Indonesia karena ada namanya halal, sertifikat halal. Nah, terobosan yang saya lakukan, saya kerjasama dengan Korean Muslim Federation, ya, mereka ada juga penduduk Korea yang beragama Islam dan juga para pendatang yang beragama Islam tergabung di dalam Korean Muslim Federation. Lembaga ini saya hubungkan dengan Departemen Agama, dalam hal ini ngurusin tentang sertifikasi halal. Kemudian dikasih kewenangan untuk lembaga ini yang melakukan assessment tanpa harus datang ke Indonesia. Selama produk ini sudah dikeluarkan sertifikat dari Korea,
tanpa harus melalui MUI lagi. Dulu MUI, sekarang di departemen atau sebuah badan di bawah Departemen Agama yang mengeluarkan sertifikat halal. Cukup di Korea saja, tidak perlu harus ke Indonesia, karena ke Indonesia nunggunya sampai 2 tahun produk itu baru bisa masuk. Nah, apa yang terjadi karena tidak bisa masuk, ilegal lah yang masuk, pakai just tip dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi prioritas saya, karena saya melihat dari faktor perdagangannya, sehingga waktu itu ya perdagangan Indonesia Korea bisa meningkat. Walaupun saya belum terlalu puas, dianggapnya orang lain merasa itu cukup tinggi, perdagangan meningkat sampai hampir 30%, tapi saya terus terang tidak puas. Ya. 25 billion US dollar terus terang waktu itu, tapi saya targetkannya waktu itu 30 billion US dollar. Tapi itu meningkat dari sebelumnya hanya sekitar 10 sampai 18 maksimal 15 billion menjadi 25. Tapi saya sendiri melihat itu masih gregetan sebenarnya. Tapi sayang terus ditarik pulang. Udah terlalu banyak saya mengacaukan di sana mungkin. Sehingga udah pulang aja katanya gitu. Ya. Karena ada tugas baru sebagai Wati. Makasih Pak Sulis. Kita lanjut ke Pak Rizal ya. Tadi kan kita sudah bahas bentuk-bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan gitu ya. Nah, nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Mungkin dari Pak Rizal kan, Universitas Prastia Mulia sudah meluncurkan baru saja Pak, bulan Juni 2024 ini meluncurkan Pusat Studi Asia Timur ya, atau Center for East Asian Studies gitu ya. Nah, kira-kira Pak, ke depannya seperti apa nih Pusat Studi Asia Timur ini untuk membantu kerjasama Indonesia dan Korea Selatan? Mungkin kita mulai dari apa yang disampaikan oleh Pak Dubes Sulis tadi ya. Jadi ada hal-hal yang sangat penting ya di dalam mengelola hubungan kita dengan banyak negara. Yang pertama itu kan bisnis opportunity, yaitu dalam konteks seberapa besar bisnis opportunity itu ada dari sebuah negara mitra. Kemudian juga dari konteks investment opportunity ya, jadi kemampuan investasi dari negara mitra dan sebagainya. Nah, ini kan membutuhkan adanya pengetahuan yang cukup, studi yang cukup mengenai apa saja dari negara-negara di Asia Timur ini yang bisa menjadi peluang bagi Indonesia. Tanpa adanya pengetahuan yang cukup mengenai hal itu, tentu akan lebih sulit ya di dalam upaya kita untuk memaksimalkan dan memanfaatkan opportunity itu, karena kembali lagi tentu tidak semua duta besar itu memiliki background yang sama ya. Jadi dan juga diplomat kita juga tahu tidak semua memiliki background yang sama. Nah, itu tentu kita akan memberikan kontribusi dari studi di Prasetya Mulia, sehingga kemudian masyarakat pun bisa memiliki akses ya, kepada studi-studi yang dilakukan oleh pusat studi ini nantinya untuk bisa membantu pemerintah Indonesia, membantu bisnis community di Indonesia untuk memahami dan memanfaatkan opportunity di bidang bisnis, opportunity di bidang investasi, di bidang kreatif ekonomi dan sebagainya. Itu tujuan utama ya, salah satu tujuan utama dari dirikannya Pusat Studi Asia Timur ini. Asia Timur di sini tentu bisa termasuk Asia Timur Laut ya, yaitu China, Korea dan Jepang, dan juga Asia Tenggara, Southeast Asia. Jadi dua wilayah ini yang akan menjadi fokus dari Pusat Studi Asia Timur di Prasetya Mulia. Dan dia tidak hanya berhenti pada studi-studi ataupun pengembangan ekspertis dan pengetahuan mengenai negara-negara di kawasan ini, tapi juga kita ingin membuat studi-studi tentang bagaimana negara-negara di kawasan ini bisa bekerja sama untuk memanfaatkan potensi ekonomi dari kawasan Asia Timur. Karena sejauh ini pada akhirnya tentu kita perlu mendorong integrasi ekonomi, kerjasama ekonomi di antara negara-negara Asia Timur yang memang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dan ini adalah kawasan yang memiliki dinamika ekonomi yang sangat luar biasa. Terutama tentu
karena ada Korea Selatan, ada China, ada Jepang di kawasan ini, dan juga potensi negara-negara ASEAN ya. Jadi Pusat Studi Asia Timur dimaksudkan untuk membangun dan menyediakan pengetahuan mengenai peluang-peluang bisnis, peluang perdagangan, peluang investasi, dan berbagai tantangan yang dihadapi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan juga komunitas bisnis dan masyarakat pada umumnya untuk kemajuan Indonesia pada khususnya. Yang kedua tentu tadi Pak Duta Besar Sulis juga mengatakan bagaimana pendidikan itu memainkan peran yang penting, dan di sini tentu pendidikan tidak bisa lagi dibatasi pada pendidikan mereka mengenai subjek-subjek yang tradisional ya, tapi justru kreatif ekonomi, kemudian emerging technology seperti AI dan sebagainya itu menjadi bagian yang paling penting yang juga dimiliki oleh Indonesia. Nah ini Prasetya Mulia melalui Pusat Studi Asia Timur itu juga akan memberi penekanan kepada bagaimana exchanges di bidang pendidikan ini bisa difasilitasi baik antara Indonesia dengan Korea Selatan, dengan China, dengan India, dan itu menjadi scholarly exchanges, pertukaran mahasiswa, pertukaran peneliti, pertukaran dosen, dan joint training dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ke depan kita perlu memberikan advokasi kepada publik dan juga kepada para pengambil keputusan mengenai yang pertama dan yang kedua itu tadi. Jadi mengenai potensi pengembangan hubungan ekonomi yang dalam artian yang luas, dan juga mengenai pentingnya kerjasama dan fokus pada bidang pendidikan. Jadi advokasi ini merupakan bagian integral dari kegiatan Pusat Studi Asia Timur yang ada di Prasetya Mulia. Jadi mungkin 3 bidang besar itu yang saya kira penting untuk kita bisa memanfaatkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Duta Besar Sulis ya, di dalam hubungan kita dengan negara-negara Asia Timur. Tanpa ada pengetahuan yang cukup, itu tentu akan lebih sulit ya untuk memanfaatkan peluang-peluang itu. Jadi kita ingin membantu di bidang itu. Oke, kembali lagi ke Pak Sulis. Dalam bidang kerjasama tadi Pak, kira-kira bidang industri yang sebenarnya potensial tapi belum digarap itu kira-kira apa Pak ya? Oke, saya mulai dengan jenis-jenis industri apa sih sebenarnya yang sekarang ini sedang dikembangkan Korea ke seluruh dunia, ya, ke seluruh dunia, dan lebih khusus nanti adalah ke Indonesia. Satu, mereka itu sedang gencar-gencarnya mengembangkan yang namanya semiconductor, ya. Semiconductor ini adalah otak daripada semua barang-barang elektronik maupun otomotif di seluruh dunia, ya. Itu di sana adalah menjadi prioritas utama yang akan disebarkan. Sayangnya Indonesia belum kebagian investasi mereka di bidang semiconductor. Tetapi Indonesia beruntung ada satu industri yang mereka tekuni juga, yaitu di bidang electric vehicle atau EV, ya. Mobil listrik buatan Indonesia pertama adalah merek Hyundai. Hyundai adalah perusahaan salah satu perusahaan terbesar ya, nomor 2 setelah Samsung dari Korea yang invest besar-besaran di Indonesia. Investasi mereka bukan hanya membuat mobilnya saja secara assembling di Indonesia, tetapi mereka menciptakan sebuah ekosistem, ya, termasuk seluruh peralatan yang nantinya sampai menjadi sebuah mobil itu diproduksi oleh perusahaan-perusahahaan Korea. Hyundai dan kawan-kawan seperti LG ya, kawan yang lain. Hyundai dan LG membuat perusahaan baterai, ya. Kemudian ada yang namanya KCC Glass, itu yang membuat kaca, baik kaca bangunan maupun kaca mobil. Kemudian ada yang membuat kabel dari grup LG juga, namanya LS Kabel, itu yang membuat kabel-kabel untuk kendaraan maupun kabel listrik, ya, yang selama ini banyak didominasi oleh Jepang misalnya. Korea waktunya sekarang ini masuk. Elektronik, kita tahu semuanya dominasi Jepang elektronik pada tahun mungkin dekade yang lalu, saat ini sudah diserbu oleh Korea, ya. Jadi Korea elektronik dan electric vehicle menjadi andalan
dari produk-produk dari Korea yang sudah membanjiri di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Yang tidak kalah penting lagi adalah industri estetika. Estetika itu artinya kecantikan, ya. Klinik-klinik dermatologi misalnya kan, untuk gigi itu dari Korea biasanya teknologinya. Mesin-mesinnya juga buatan dari Korea. Apapun skincare itu banyak kan adalah produksi-produksi Korea, ya. Nah, kemudian healthcare juga, ya. Jadi bukan hanya estetika tapi tentang kesehatan. Masuklah berbondong-bondong yang namanya produk stem cell misalnya. Itu Korea sangat menjamur, banyak sekali. Nah, dan operasi plastik, merubah hidung, merubah telinga, merubah wajah, mata dan lain sebagainya, itu yang menjadi industri besar sekali di Korea. Itu adalah industri ketiga terbesar di Korea setelah elektronik, mobil, ya, otomotif, dan juga industri healthcare. Saya encourage mereka tidak hanya jual produknya ke Indonesia, tapi bangun pabriknya ke Indonesia. Pernah dengar yang namanya botox misalnya, yang membuat kinclong wajah orang disuntik. Sekarang sudah ada industrinya diinvest di sini. Ada yang namanya plasma darah. Mungkin kita nggak sadar sudah berpuluh-puluh tahun negara kita merdeka, belum pernah ada satupun yang memproduksi plasma darah. Semua plasma darah kita masih import. Nah, sekarang yang namanya SK ya, SK membuat pabrik plasma darah di Indonesia yang pertama kali buat Indonesia diproduksi di sini, ya. Sehingga orang nggak sadar bahwa orang itu kalau diinfus oleh darah itu harus ada campurannya plasma darah, tidak dari darah orang langsung dimasukkan ke orang lain. Nah, itu ternyata belum ada di Indonesia. Dan masih contoh banyak yang lain, chemical misalnya, ya, petrochemical itu dari Lotte Petrochemical juga membuat terobosan investasi besar-besaran di Indonesia, Lotte Group, ya. Nah, Samsung sayangnya masih membuka sentral produksinya masih ada di Thailand, karena waktu itu sempat di Indonesia tapi dia hengkang ke Thailand. Nah, kita sedang coba rayu Thailand dan Vietnam, mereka rata-rata buka. Sedang rayu coba juga buka di Indonesia, karena market Indonesia selalu saya promosi kepada mereka. Di samping penduduk kita terbesar di negara ASEAN, tapi penduduk ASEAN ini juga menjadi bagian daripada market yang bisa mereka lakukan. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak Sulis. Oke, sebelum kita tutup diskusi hari ini, kita bisa minta closing statement dari narasumber terkait potensi kerjasama Indonesia dan kawasan Asia Timur, ya, terutama dari Korea Selatan. Mungkin dari Pak Rizal terlebih dahulu closing statement-nya. Saya ingin menyampaikan yang praktis saja, ya. Jadi seiring dengan meningkatnya investasi dari Korea Selatan ke Indonesia, itu kan tentu membutuhkan banyak sekali tenaga kerja maupun baik pada level mungkin manajerial, pada level teknis, yang memahami industri-industri yang sedang melakukan investasi di Indonesia, dan juga memahami keseluruhan potensi yang dimiliki oleh Korea Selatan. Dan itu salah satu alasan kenapa mungkin pendidikan di bidang ini menjadi penting. Dan saya berharap tentu Prasetya Mulia bisa fokus kepada memberikan semacam training dan juga pendidikan formal yang bisa membuat bisnis community itu memiliki sumber daya yang cukup, yang tersedia, yang kemudian bisa menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan hubungan kita dengan Korea Selatan. Itu kontribusi dari dunia pendidikan, universitas, yang mungkin sangat ditunggu-tunggu juga oleh dunia bisnis gitu, ya. Jadi ketika investasi meningkat, kemudian keterlibatan Indonesia di dalam menerima dan mendorong investasi di banyak bidang itu meningkat juga, tentu human resources juga menjadi penting, dan itu adalah opportunity bagi generasi muda dan lulusan-lulusan perguruan tinggi khususnya yang tentu berkaitan dengan bidang-bidang yang sangat dibutuhkan itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai arti penting dari hasil diskusi itu kita tadi itu.
Oke, dari Pak Sulis closing statementnya, Pak. Dari saya inginkan sebenarnya dari pemerintah Indonesia itu melakukan, kalau kita ingin bisa mencontoh belajar dari keajaiban ekonomi Korea, karena Korea dan Indonesia itu hanya beda 3 hari kemerdekaannya. Indonesia 17 Agustus 45, Korea 14 Agustus 45. Tetapi GDP per kapita mereka sudah 7 kali lipat dari Indonesia. Mereka sudah GDP per kapitanya sekitar 35.000 US dollar. Itu menurut kami kita perlu mencontoh lah. Kita tidak perlu harus malu-malu. Nah, yang perlu dilakukan oleh Indonesia ada 2 hal. Satu, kalau bisa dari bidang pendidikan itu juga dibukalah universitas Korea itu menjadi salah satu yang menjadi sasaran untuk LPDP, lembaga yang memberikan beasiswa ke para mahasiswa Indonesia itu bisa belajar ke Korea juga gitu. Saya terus berusaha, saya udah bicara dengan Ibu Menkyu, bicara dengan Direktur LPDP supaya universitas-universitas Korea ini dimasukkan di dalam daftar. Ya, saat ini masih limited sekali. Padahal universitas di Korea sudah masuk ranking di dunianya juga meningkat cukup baik gitu, cukup pesat ya. Puluhan, jangan kiblatnya hanya ke barat saja, Eropa dan Amerika ya, tetapi kiblat juga ke negara ini juga perlu dipikirkan ya dari sisi ini. Kemudian pendidikan. Kemudian yang kedua, untuk membuka investasi lebih luas lagi dari negara itu, pemerintah Indonesia dengan sudah seharusnya itu melakukan debirokritasi, debirokrasi. Ya, jangan makin sulit untuk birokrasi di Indonesia. Dibukalah seluas-luasnya, kemudahan, dan jangan terlalu banyak berhadapan dengan orang-orang dari meja ke meja sehingga menimbulkan sebuah budaya korupsi misalnya karena pengurusan izin dan lain sebagainya. Arah ke sana sudah dilakukan ya. Usaha ke sana, saya lihat dari pemerintahan Pak Jokowi ini sudah berusaha ke sana, tetapi implementasinya to be frank ya, terus terang belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Kira-kira itu saja 2 hal ya. Kita membuka diri untuk pendidikan belajar sana dan juga debirokratisasi di Indonesia. Terima kasih Pak Sulis. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Pak Sulis ya atas sharing pandangannya, pengetahuannya dan pengalamannya di tutorasi. Seru sekali diskusi hari ini. Kita belajar banyak terkait kerjasama tentang Indonesia dan Korea Selatan dan juga terkait tadi bidang ekonomi, industri kreatif dan juga tentang pendidikan ya. Semoga kita akan menambah pemahaman kita tentang kedua belah pihak Indonesia dan Korea Selatan dan juga kawasan Asia Timur. Sekaligus mungkin akan menginspirasi teman-teman semua mungkin mau belajar nanti ke Korea Selatan gitu ya. Sobat tutorasi ya, tutur jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi di channel tutorasi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam literasi ya. Salam.